alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang kafir dengan makannya, dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat bernadakan salam, mari sama-sama kita sanjung sandikan kepada penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, teladan terbaik sepanjang zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penghormatan kami kepada almarhum Abu Yad bin Raya, Allahumma ghafir lahu. Dan penghormatan kami kepada Abang selaku pimpinan Dayah YPI Darussaada Aceh cabang Kampung Tengah yang telah menyelenggarakan Milad Darussaada yang ke-54. Dan penghormatan kami kepada seluruh pimpinan Darussaada baik dari tingkat cabang, asjadi maupun isyrafi. Dan penghormatan kami juga kepada Dewan Hakim dengan tinta keadilannya. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin hadirah yang kami muliakan. Melihat kehidupan remaja-remaja zaman sekarang, cukup banyak yang terobsesi dengan kesibukan duniawi sehingga mereka lupa dengan tugas mereka untuk menjadi generasi pemimpin yang adil dan bijaksana yang selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membawakan sebuah syarhil Quran yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin, bergegaslah menggemukkan yang kurus, mengubah yang bengkok supaya lurus, lahirkan keindahan di tengah lontaran noda dan dosa. Sudah berabad sangat manusia terlena, banyak lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah dibujuk terpedaya, dari pandangan yang syarat dengan godaan, sehingga begitu banyak sudah yang terjebak, terjatuh dalam pelukan negara murka. Ada yang dilalaikan oleh warisan yang berlimpah yang ditinggalkan ayah bundanya. Ada juga yang hanyut dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa saja yang minim iman dan akhlak. Sejujurnya, wahai kaum muslimin muslimat, khususnya para orang tua, pemimpin dan calon pemimpin, perhatikanlah surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin hadirah yang kami muliakan. Asbabun nuzul surah tersebut berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit keras. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk, Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku boleh menginfakkan 2/3 dari hartaku?" "Tidak boleh," jawab Rasulullah. "Jika separuhnya ya Rasul?" "Tidak," jawab Rasul lagi. "Jika sepertiganya ya Rasul?" Rasul pun mengizinkannya dan beliau berkata, "Ya, sepertiganya juga sudah banyak." Kemudian Rasulullah bersabda, "Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain." Sepenggal kisah orang-orang yang ingin terkenal dan cepat tersohor, sebahagian mungkin anak-anak koruptor yang terang-terangan melakukan teror bagaikan film-film horor. Mereka menyebut kelompoknya dengan geng motor. Demikianlah setumpuk gambaran remaja-remaja zaman sekarang. Remaja sayang, pemuda matang, jalan hidupnya terkadang malang, layu sebelum berkembang, matanya semua mata keranjang, tidak sakit tapi mengerang, rasa sudah berhasil padahal belum berjuang. Namun demikian, pemuda adalah generasi penerus bangsa, pemuda yang akan menjadi nahkoda terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yang akan menentukan apakah lagu Indonesia Raya akan tetap berkumandang atau diganti dengan lagu yang bertema merusak iman. Betapa tidak, sesuai survei yang pernah dilakukan suatu lembaga pendidikan, cukup banyak pelajar dan mahasiswa tidak lagi hafal lagu Indonesia Raya atau lagu wajib lainnya, tidak ingat teks Pancasila, apalagi Undang-Undang Dasar 1945. Pemuda adalah harapan bangsa. Bangun dan bangkitlah untuk membunuh hembuskan bakteri kesombongan yang melontarkan berbagai golongan. Remaja dan pemuda akan berjaya membangun Indonesia yang sejahtera. Pemimpin dan calon pemimpin bisa menjadi panutan. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin hadirah yang kami muliakan. Sekarang sering ditanyakan, siapa yang sering disalahkan jika terjadi sesuatu di negara ini? Siapa yang tukang copet? Siapa yang tukang pemerkosa? Siapa yang menggelapkan dana pajak? Yang mencuri dari laci negara? Siapa yang menonton video porno ketika sidang tentang
Memang bukan salah bunda mengandung. Jikalau banyak kaum pemuda yang bingung, hidup bebas terasa terkurung, tidak mabuk tapi jalannya huyung, belum menikah tapi mengandung. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan, Hukum diperjualbelikan, tanggung jawab diabaikan, ikrar dilupakan, dan sumpah dianggap sampah. Karenanya, agar kuncup segera berkembang, menyebarkan wangi di bumi pertiwi, marilah sama-sama kita merenungi kehidupan yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 99 yang berbunyi, Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. dan kami telah menjelaskan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin hadirah yang kami muliakan, banyak kita lihat sekarang orang-orang yang berpangkat, mereka hanya mementingkan kepentingan pribadinya tanpa memikirkan orang-orang yang lemah. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin hadirah yang kami muliakan, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kami mengakhiri, dapatlah kita ambil sekelumit kesimpulan. Sekarang tak ada lagi masa untuk saling menyalahkan. Jangan pula asik dengan macam rekayasa. Remaja dan pemuda akan berjaya membangun Indonesia yang sejahtera apabila pemimpin dan calon pemimpin menjadi panutan. Bertindaklah di atas permukaan akhlak, berperilaku di atas landasan kitab suci Al-Quran. Insya Allah Indonesia ke depan akan lebih baik jika dikendalikan oleh pemuda-pemudi yang berilmu dan bertakwa, bisa membedakan yang halal dan yang haram, meninggalkan segala nahiyullah, dan mengintrospeksi diri atas kesadaran bersosialisme. Bersama-sama kita menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Mudah-mudahan kita dapat hidup dengan tentram, nyaman dan damai, karena kita selalu mengutamakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam memperjuangkan agama Allah. Dan apabila remaja dan pemuda tidak memiliki akhlakul karimah, jangan harap Indonesia akan sejahtera. Apalah jadi dunia ini jika remaja dan pemuda berlaku semena-mena dan sesukanya. Kita selaku remaja-remaja yang berilmu dan bertakwa harus bisa menjadi generasi penerus pemimpin yang disegani oleh bawahan, bukan ditakuti karena ketakutan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami dari grup Syarhil Quran Al-Hadi, utusan daya YPI Darussalam Aceh cabang Gampang Tengah, ingin mengundurkan diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Memang sandal bisa menggantikan sepatu, Lilin bisa menggantikan lampu, tapi satu yang harus engkau tahu ya Allah,
Yang barusan tampil pemegang nomor undian 425 yang bernama Izayami sebagai pensyarah, Zakiatul Fitri sebagai tilawah, dan Putri Ramadhani sebagai sari tilawah. Utusan YPI Darussalam Aceh Cabang Kampung Tengah Sawang Kabupaten Aceh Utara.